Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa habibina wa rasulina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ittaba al-huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa laysa lahu walada. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahlu sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazna sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin muslimat, ikhwan akhwat, saudara-saudari, bapak ibu solihin solihat, a'azzakumullah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini Allah memperkenankan kita semuanya untuk dapat mengikuti kajian dari kajian yang diadakan oleh Majelis Mulazamah Mahasiswa Mus'ab bin Umair yang alhamdulillah sore ini kita bisa mulai untuk dapat mengkaji kitab karya dari ulama yang hanif, ulama yang luas ilmunya, mufidun nasihun, Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, beliau seorang yang lahir di kota Tirmidz. Kota Tirmidz ini bukan kawasan Hijaz, bukan kawasan Arab, jadi beliau ini bukan orang Arab. Masya Allah. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriyah dan wafat pada 279 Hijriyah. Beliau murid dari Imam Al-Bukhari, beliau murid dari Imam Abu Dawud, dan kitab beliau Jami'us Sunan dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi, merupakan salah satu kitab induk dari 6 kitab induk utama ya, ketika kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam Abu Dawud, ada Imam At-Tirmidzi, ada Imam An-Nasai, dan ada Imam Ibnu Majah. Ada imam-imam yang lain seperti Imam Ahmad ya, punya musnadnya, ada Imam Malik muwatta'nya. Tapi 6 kitab induk ini adalah kitab utama dalam kita mengenal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam At-Tirmidzi ini dikenal orang sangat luas dan sangat faham tentang masalah hadis. Maka beliau dalam kitab sunannya sudah memberikan setiap hadis itu derajatnya, derajat sahih, derajat hasan, dhaif, gharib, dan lain sebagainya. Dan yang lebih menarik adalah ada satu kitab fenomenal yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, yaitu kitab yang akan kita bahas ya. Kitab ini menurut literatur yang ada, menurut Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau mengatakan judul aslinya sebenarnya bukan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ya. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini yang menamai Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah adalah ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama belakangan. Justru dari nuskhoh-nuskhoh yang ditemukan oleh para ulama, nama aslinya justru adalah Syama'ilun Nabi, Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dikenal menjadi Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karena di masa Ibnu Katsir mengomentari buku ini, memuji dan mengapresiasi buku ini dengan kalimat Kitabus Syama'il, itu saja.
asyama'il. Lah, apa itu asyama'il? Apa itu kandungan dari kitab ini akan kita bahas pada pertemuan ini, dan kita akan membahas apa sebenarnya isi buku ini, dan nanti kita bahas apa saja yang harus kita lalui dari menyelesaikan buku ini. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu makna asyama'il, ya. Asyama'il, ya. Asyama'il al-murad biha khisalul insan wa awsafuhu wa khilaluhu wa akhlaquhu wa adabuhu wa nahu dhalik. Asyama'il itu makna gampangnya adalah kepribadian atau perangai atau akhlak. Ya, maka ketika disebut syama'ilun nabi, maka kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fulan hasanus syama'il. Si fulan memiliki perangai yang baik, gitu ya. Ya, atau hasanul akhlak. Fulan punya akhlak yang baik, seperti itu. Nah, hadirin dimuliakan Allah, ketika menjelaskan kitab ini, para ulama membuka terlebih dahulu mengapa Imam At-Tirmidzi menulis kitab ini, ya. Ada banyak ulama yang membuat kitab-kitab yang semacam ini, tapi kitab yang paling fenomenal dan diapresiasi banyak ulama, nanti kita sebutkan beberapa perkataan ulama, ya, yang menyatakan bahwa ini kitab tentang kepribadian Nabi SAW yang paling lengkap, ya, yang paling lengkap, mudah difahami, temanya tertata rapi, disajikan dengan baik, ya. Nah, lalu para ulama membahas, ya, kenapa kita harus tahu kepribadian Nabi SAW? Kenapa kok kita tidak cukup aja mengetahui sirahnya secara umum, tapi kepribadiannya Nabi SAW dari bentuk fisik, dari matanya Nabi SAW bagaimana, kulitnya warnanya apa, itu Masya Allah, menarik sekali kitab ini untuk dibahas. Sampai bahkan nanti dibahas juga giginya Nabi SAW itu rapat atau renggang atau bagaimana, itu ada semua riwayatnya, dan ini dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi di zaman itu. Coba antum bayangkan. Jadi Imam At-Tirmidzi, antum bisa bayangkan, beliau ini ulama yang sangat, wawasannya sangat luas dan luar biasa. Ini kitab sudah berumur kan berarti ini. Kalau Imam Tirmidzi wafat 279, sekarang sudah 1400 berapa? Berapa? Hah? 1400 berapa? 1443. Berarti kan sudah 1200 tahunan. Ya, Masya Allah. Ya, artinya ini kitab yang sangat luar biasa, dan setiap ulama pada abad-abad setelahnya itu semuanya memuji tentang kitab ini. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke bab pertama dan sebelum kita menjelaskan apa sebenarnya isi kitab Syama'il ini, ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr yang memiliki syarah kitab ini, yang syarahnya cukup dijadikan banyak rujukan para ulama hari ini, para ahlul ilmi, untuk mendalami lagi maksud kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karena dalam hadis-hadis redaksinya para sahabat itu banyak kata-kata yang memang sulit, harus buka kamus gitu ya. Makanya disyarah oleh ulama-ulama kontemporer tentang isinya. Beliau mengatakan ada banyak faedah, ada banyak manfaat yang sangat besar ketika kita ini memahami atau mengetahui, membahas karakter, akhlak, perangai, adabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keutamaannya apa? Kenapa kok kita harus mempelajari? Ya, saya ringkas dari beberapa faedah menjadi 5 faedah. Ya. Faedah yang pertama, ya, inna min wajibati ahlil iman al-imana bihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya salah satu kewajiban orang beriman itu apa? Ya, mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wala yakunu dzalika illa bima'rifatihi, dan mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mungkin bisa tercapai tanpa kita mengenalinya. Bagaimana kita akan beriman kalau nggak pernah tahu Nabi itu koyok piye ya orangnya, ya kan? Maka kata para ulama,
pengetahuan tentang Nabi akan menambah keimanan seseorang dan keteladanan seseorang kepada beliau. Ya. Nah, ini faedah pertama. Jadi biar kita tambah imannya. Ya. Lagi gimana kita mau mempercayai sesuatu kita tidak pernah lihat sesuatu tersebut. Ya. Makanya kita ini kita kenapa seringkali acuh terhadap urusan orang lain, karena kita merasa tidak pernah tahu urusan tersebut. Misalnya ada kawan kita bilang, "Oh, motorku hilang." Ya. Motorku hilang nih. Ya. Tolong carikan dong. Ya. Gimana kita bisa nyari motornya teman kita yang hilang padahal kita tidak tahu ciri-cirinya. Ya. Ya akhirnya ya hanya formalitas saja nyarikan dia sebagai bentuk permuliaan karena kita temen. Yuk tak ewangi nyari, tak bantu nyari. Tapi apakah jelas nyarinya, serius nyarinya? Enggak serius. Karena kita tidak tahu motor mereknya apa, warnanya apa, tahun berapa, platnya apa. Kita tidak pernah tahu, ya. Maka ketika kita diminta menyarikan motornya yang hilang, ya, kita tidak pernah nggak akan serius. Ya. Beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga akan bertambah keseriusan kita dalam mengimani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika apa? Ketika kita mengenal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kepribadiannya, postur tubuhnya, terus interaksi beliau, terus akhlak beliau, kesemuanya itu kita kenali. Ya. Nah, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah inna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam faridatun iftaradhahu ala ibadi. Sesungguhnya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban yang telah ditetapkan Allah. Ya. Bahkan harus didahulukan daripada cinta kita kepada keluarga kita, cinta kita kepada harta kita, dan cinta kita kepada manusia lain, kan? Apa sabda Rasulullah SAW? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa ahlihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku lebih dicintai daripada keluarganya, daripada anak kita, daripada istri kita, daripada ayah kita, ibu kita, saudara kita. Harus lebih cinta Rasulullah. Wa min malihi, dari hartanya, dari harta kita harus lebih cinta Rasulullah. Makanya kalau ada tahrid, ya, motivasi untuk bersedekah, untuk beramal islami, untuk berjuang, ya sudah, keluarkan harta, karena ini perintah Rasulullah. Ya, wan nasi ajmain, dan aku harus lebih dicintai daripada cintanya seseorang kepada orang yang lain. Ya, kita cinta banget sama seseorang, itu harus kalah cintanya ketika kita harus cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lah, ketika kita tahu bahwa cintanya seseorang itu tidak boleh lebih besar kepada cinta dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka cinta kita itu akan membesar dan akan betul-betul kuat dan tulus ketika kita mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenal kepribadiannya. Ya. Jadi cinta Nabi itu kan satu syariat. Cinta Nabi itu kan perintah Allah. Lah, agar cinta kita betul-betul bulat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus kenal Nabi. Ya. Makanya ada pepatah, Pak, tak kenal maka tak sayang itu. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Karena tidak pernah tahu siapa nabinya, maka tidak pernah sayang kepada nabinya. Bahkan nanti hadirin dimuliakan Allah, Imam At-Tirmidzi di bab terakhir itu membahas tentang, tidak ada sangkut pautnya sebenarnya sama kepribadian Nabi, tapi bahas tentang mimpi bertemu Nabi. Kata beliau, syarat pertama orang mengaku mimpi bertemu Nabi itu apa? Dia harus kenal dulu fisiknya Nabi. Lalu ngaku-ngaku ketemu Nabi tapi tidak tahu fisiknya Nabi, kan syaratnya tidak terpenuhi, seperti itu. Lah sama, ketika kita cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal pertama yang harus dipenuhi, ya Pak, ya kita harus kenal dulu, ya, biar kita bertambah cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, faedah yang ketiga atau keutamaan yang ketiga, mengapa kita harus mengenal kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang ketiga
adalah Allah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri toladan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bagi seluruh manusia. Ayatnya jelas, Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Ya, dan sungguh telah kami jadikan dalam seluruh aspeknya Rasulullah itu uswatun hasanah, teladan yang baik bagi siapa? Bagi kalian. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan bagi seluruh manusia, bagi hamba-hamba Allah yang beriman khususnya, seseorang tidak akan mungkin bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan mengenal serta mengetahui kepribadian beliau. Ya. Jadi keutamaan ketiga, gimana kita mau meneladani kalau kita tidak pernah tahu? Bagaimana kita mau meneladani kalau kita tidak pernah kenal akhlaknya Nabi, tidak pernah kenal fisiknya Nabi, tidak pernah kenal bagaimana Nabi SAW menjalani hari-harinya? Ya. Maka yang ketiga adalah masalah keteladanan. Yang pertama masalah keimanan, yang kedua masalah cinta kita pada Nabi, yang ketiga kita tidak mungkin bisa meneladani tanpa mengenali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, ikhwani Allah fikum, yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang lebih utama bagi orang mukmin yang lain, ya. Bahkan dibanding diri mereka sendiri, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat, ya. Misalnya di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6, nanti antum buka, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, dan nabi itu lebih utama daripada semua orang mukmin, ya, daripada diri-dirinya orang mukmin, ya. Maka apa? Kalau kita tahu bahwa Allah mengikrarkan dengan jelas, menjelaskan dengan gamblang kepada kita nabi itu lebih utama daripada semua orang, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mengetahui kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena yang paling top ini, orang yang paling baik, manusia terbaik sealam raya, ya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka faedahnya apa? Kalau kita mengenal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui kedudukannya beliau, ya kita pun punya peluang untuk menjadi manusia yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, kata beliau pensyarah hadis ini, pensyarah kitab ini, beliau mengatakan, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kedudukannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk memuliakannya. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala, ya, alaihi wasallam, ya, sebagai makhluk yang Allah bersumpah dengannya, ya. Sebagai makhluk yang Allah bersumpah dengannya. Coba antum buka surah Al-Qalam di awal-awal itu, ya, nun wal qalami wa ma yasturun. Terus gimana lanjutannya? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Itu kan Allah Subhanahu wa taala, Pak, bersumpah berkali-kali dengan nama nabinya. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya, sumpah dengan karunia Tuhanmu wahai Muhammad, engkau bukanlah orang gila. Jadi yang membersihkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sifat gila itu Allah Subhanahu Wa Taala ketika dituduh oleh orang-orang Quraisy gila, ya. Wa innalaka la ajron ghaira mamnun, dan untukmu wahai Muhammad, kamu memiliki pahala yang besar yang tidak ada putus-putusnya, ya.
wa innaka la'ala khuluqin azim, dan Allah juga bersumpah sesungguhnya kamu, ya, di dalam dirimu itu terdapat akhlak yang mulia. Ya. Selain itu, ya, kenapa kita harus mengetahui pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Allah juga memerintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi. Ya. Jadi memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini orang pilihan. Ya, Allah bersumpah dengan Nabi. Ya, Allah memerintahkan semua manusia berselawat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ya, wasallimu taslima. Yang mbak-mbak agak maju sedikit biar teman-teman yang bisa bisa dapat ruang. Enggak ke sini enggak apa-apa, enggak ketahuan. Ya. Baik. Lah hari ini muliakan Allah, barakallahu fikum. 5 faedah itu yang disebutkan oleh para ulama, ya, yang menjadi alasan mengapa kita harus mempelajari kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di dalam kitab Asy-Syama'il di pembukaan, ya, di muqaddimah, ya, Imam agak didekatkan. Mungkin nanti pakai slide-nya ketika sudah masuk saja. Saya ringkaskan muqaddimahnya, ya. Di dalam muqaddimahnya Imam At-Tirmidzi menyebutkan 2 perkataan ulama besar di zaman sebelum beliau, ya. Yaitu bukan Imam At-Tirmidzi tapi Imam Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr menyebutkan 2 pernyataan yang luar biasa soal masalah kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Yang pertama adalah perkataan Sufyan bin Uyainah. Ya. Perkataan Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini hidupnya lebih dulu daripada Imam At-Tirmidzi. Sufyan bin Uyainah punya satu perkataan yang menarik. Inna Rasulullahi huwa al-mizanul akbar fa'al tu'radul asya. Ya. Nabi adalah parameter terbesar, segala sesuatu diukur dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala sesuatu ini, kita ini benar atau salah itu ukurannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fama wafaqaha fahuwal haq wa ma khalafaha fahuwal batil. Ya. Barang siapa yang sesuai dengan beliau maka di atas kebenaran. Barang siapa yang menyelisih berarti dia berada di atas kebatilan. Perkataannya Sufyan bin Uyainah dikutip oleh Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami. Ya. Jadi Nabi SAW itu kenapa kita harus mengenal lebih dekat? Karena parameter kebenaran itu ya Rasulullah SAW. Wa man fama wafaqaha fahuwa 'alal haq. Ya, wa man khalafaha fahuwal batil. Ya, yang sesuai dengan Nabi mesti di atas kebenaran. Tapi kalau menyelisih Nabi pasti di atas kebatilan. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad juga pernah mengatakan, ya, fahmul tentang Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Ibnul Qayyim dia menjelaskan tentang kedudukan para nabi. Ibnul Qayyim mengatakan para nabi atau para rasul adalah parameter yang pertama, ya, parameter yang utama, al-mizanur rajih, ya, al-aqwalihim wa a'malihim wa akhlaqihim, mizanul aqwal wal akhlaq wal a'mal, ya, di mana yang namanya parameter itu akhlaknya seseorang, perkataannya seseorang, perbuatannya seseorang itu diukur dari akhlaknya Rasul, ya, perkataannya Rasul sama perbuatannya Rasul, ya. Yang menarik ini, fad-daruratu ilaihim a'dhamu min daruratil ila ruh ila nuriha wa ila hayatiha. Kebutuhan kita kepada Rasul, kepada Rasulullah SAW, ya, itu lebih besar dibandingkan kebutuhan badan terhadap ruh. Ya. Karena apa? Kalau badan ini butuh ruh, ya,
badan yang ada ruhnya itu tidak terlalu berguna kalau kita tidak kenal Rasul, gitu ya. Kebutuhan kita kepada Rasul itu lebih besar daripada kebutuhan mata terhadap cahaya. Kenapa? Karena kalaupun mata kita bisa melihat cahaya, bisa membedakan warna, itu tidak lebih mulia ketika kita tidak mengenal Rasul. Karena kalau tidak kenal Rasul ya akhirnya mata kita jelalatan. Mata kita tidak kita gunakan dengan ya semestinya, sebagaimana syariat memerintahkan. Dan tidak lebih utama dari kebutuhan ruh terhadap kehidupan. Ya. Ruh itu kan harus hidup ya. Namanya ruh kalau sudah dicabut sudah ajalnya sudah tiba. Maka ruh itu ya butuh hidup. Tapi ruh yang hidup itu tidak terlalu penting kalau tidak kenal Rasul, gitu loh maksudnya. Ya, sehingga segala sesuatu itu harus kita kenal Nabi SAW. Ya. Makanya kitab ini sangat menginspirasi banyak ulama setelah Imam At-Tirmidzi. Di antaranya Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, beliau mengatakan banyak orang menulis tentang kitab yang menjelaskan akhlak Nabi SAW. Ya. Dan penulisan yang paling baik adalah penulisannya Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, kata beliau. Jadi merekomendasikan kitab ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Alasannya apa? Alasannya kata beliau yang pertama, karena Imam At-Tirmidzi sangat baik dalam menghimpun tema. Jadi kalau antum buka daftar isi itu enak sekali. Kita tinggal ngecek, antum mau tahu apa? Mau pengen tahu apanya Rasulullah SAW? Rambutnya Rasulullah ada. Rambutnya Rasulullah lurus, gondrong, atau pendek, atau ikal, bergelombang, semuanya ada. Terus kulitnya Rasulullah putih, hitam, sawo matang, kemerah-merahan, sudah dijelaskan. Jadi diurutkan sama Imam At-Tirmidzi. Makanya dapat apresiasi dari Ibnu Katsir karena sangat baik dalam menghimpun tema. Yang kedua, Pak, ya, beliau menyajikannya dengan sangat baik, ya, menyajikannya dengan sangat baik. Jadi beliau kumpulkan semua hadis tentang Rasulullah terus dibab-babkan, ya. Ya, maka Imam Ibnu Katsir sangat merekomendasikan kalau mau kenal tentang Nabi SAW baca kitab ini, Syama'ilun Nabi SAW. Ya. Dalam kitab Asy-Syama'il ini, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, ikhwan akhwat azakumullah, Imam At-Tirmidzi membaginya menjadi 56 bab. Ya tadi, karena rinci tadi itu dibagi menjadi 56 bab dan ada 415 hadis di dalamnya. Jadi ini levelnya agak naik ya dibandingkan level kita bahas hadis arba'in ya. Hadis arba'in 40, ini 400 ya. Disuruh menyelesaikan 1 bulan ya. Ya gimana ceritanya ya? 4 pertemuan itu ya. Ya, makanya saya minta 8 pertemuan. Jadi antum istiqomah 8 pertemuan selesai insyaallah ya. Nah, dalam menjelaskan kepribadian Nabi SAW ini, ya, Imam At-Tirmidzi dari berapa 56 bab itu dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, Imam At-Tirmidzi di awal-awal akan membahas tentang fisik Nabi SAW. Jadi fisik dari ujung sampai ujung itu dibahas sama Imam At-Tirmidzi. Dari kepala, ujung rambut sampai ujung kaki dibahas sama Imam At-Tirmidzi. Bagian awal. Rencana saya pertemuan pertama ini bahas fisik. Ada 6 bab. Jadi kira-kira selesai nggak ini ya? Ya, dicoba. Karena saya nanti tidak monoton, tidak hadis dibaca semua gitu enggak, tapi sudah saya ringkaskan buat antum ya. Terus yang kedua, setelah bahas fisik, Imam At-Tirmidzi membahas barang dan hartanya Nabi SAW. Ini bagian keduanya. Jadi mulai pakaiannya Nabi, sendalnya Nabi, ya kan, baju perangnya Nabi dan lain sebagainya itu ada di bagian kedua. Bagian ketiga, ya, tentang kepribadian dan akhlak Nabi. Jadi perangainya Nabi, ya, akhlaknya Nabi, cara interaksinya Nabi itu dibahas di bagian ketiga. Baru bagian keempat yang tadi kita sudah sempat singgung. Imam At-Tirmidzi membahas tentang mimpi bertemu Nabi SAW. Kelihatannya memang tidak nyambung dengan pembahasan, tapi tadi sudah kita jelaskan
Mengapa mimpi bertemu Nabi dibahas Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'il ini? Karena kata beliau ya, dan kata ulama-ulama setelahnya, alasan Imam At-Tirmidzi meletakkan bab keempat ini atau bagian keempat ini karena syarat pertama ngaku mimpi ketemu Nabi itu harus kenal sama Nabi dulu ya. Maka harus khatam 3 bagian pertama dulu kalau mau ya mengaku mimpi ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insya Allah juga kita akan bahas apakah mungkin saya dan antum ini mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Baik, ikhwani wa akhwati barakallahu fikum ya. Tadi juga kita sudah bahas tentang penamaan kitab ya. Di akhir muqaddimah ini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr menjelaskan tentang penamaan kitab aslinya Syama'il ini ya. Menurut beliau setelah melihat literatur yang ada, bukan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah tapi Syama'ilun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Syama'ilun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau permulaan disebut Asy-Syama'il itu sejak zamannya Ibnu Katsir, karena Ibnu Katsir ketika memberi testimoni di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah tadi menyebut kitabnya At-Tirmidzi ini dengan kalimat Asy-Syama'il gitu saja. Ya, dan sebaik-baik kitab tentang kepribadian Nabi adalah Asy-Syama'il lil Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, begitu. Jadi sejak itu dipanggil Asy-Syama'il. Lalu ulama-ulama terakhir, ulama-ulama mutaakhirin, ya ulama-ulama kontemporer menyebutnya dengan dinisbatkan kepada Al-Muhammadiyah. Jadi Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Tapi tidak penting kita terlalu sibuk membahas judul buku, yang penting adalah esensi atau isi dari buku ini kita bahas dengan baik. Baik, hadirin dimuliakan Allah, itu muqaddimah. Baru setelah itu kita masuk pada bab awal. Awal berarti kita bahas apa dulu? Fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba buka hadis pertama, Mas. Terus masih lama. Ya. Atasin. Ya, dibesarkan. Saya ingin antum menyimak hadisnya. Dibesarkan lagi. Ya. Antum menyimak hadisnya, baru setelah itu saya coba artikan dan kita coba lihat syarahnya para ulama gitu ya. Tapi secara cepat saja. Ya. Di hadis pertama, Imam At-Tirmidzi menyebutkan hadis Anas bin Malik. Saya tidak sebutkan semua sanadnya ya, karena sanadnya panjang. Karena Imam At-Tirmidzi, antum tahu ya, Imam At-Tirmidzi seorang perawi hadis yang bersambung sanadnya sampai Rasulullah SAW. Karena zaman beliau kan hidup di zaman di abad ketiga ya, jadi masih sambung gitu ya. Kita saja yang di zaman sekarang sanadnya masih banyak yang bersambung sampai Rasulullah SAW ya. Apalagi Imam At-Tirmidzi ini. Jadi saya sebutkan langsung nama sahabat saja. Ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu sami'ahu yaqulu, ya, bahwa Abdurrahman mendengar Anas bin Malik berkata, karena kurang dekat saya. Deketin lagi. Terus sampai bisa dibaca. Ya. Ini halamannya tidak bisa dihapus, ini bisa kan? Udah gini aja. Gitu ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit tawilil ba'in wala bil qasiri, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seseorang yang postur tubuhnya tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Ini antum bayangkan dulu. Ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, ya. Artinya Nabi SAW memiliki postur tubuh yang proporsional, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Wala bil abyadil amhaq, ya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, warna kulit beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu putih, tapi juga tidak sawo matang. Makanya Syekh Abdul Razak berkata, yang dimaksud wala bil abyadil amhaq itu artinya warna kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam putih kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. Ya, ini yang antum penting untuk antum catat ya. Nanti saya pingin antum saya tunjuk random menggambarkan Nabi kayak gimana, gitu ya. Terus lanjutannya ya. Wala bil jad'i al qatat wala bis sabti. Rambut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya pertengahan, tidak lurus tidak keriting, berarti apa? Ikal bergelombang. Nah. Wah, langsung Mas Yusril megang-megang kepala, wes koyo nabi gitu berarti gitu ya. Ya enggak apa-apa ya, kan itu berarti bentuk cinta kita dapat sama Nabi. Tapi nanti akan ada pembahasan apakah ketika Nabi rambutnya panjang terus kita ngikuti rambut panjang gondrong itu apakah sunnah atau enggak. Lah itu nanti dibahas. Ya, nanti dibahas. Sabar dulu yang rambutnya pada gondrong nih ya. Ya. Terus ya, dilanjut di situ ya. Ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah. Allah mengutus Nabi SAW, kata Anas bin Malik, ya, pada usia 40 tahun. Fa'aqama bi Makkah asro sinin. Nabi SAW tinggal di Mekah 10 tahun, ya, dan di Madinah 10 tahun. Ya, itu perkiraannya Anas bin Malik. Tapi yang tepat kan di Madinah 13 tahun ya. 10 tahun dan 13 tahun ya. 13 di Makkah, 10 di Madinah. Wa tawaffahullahu ala ra'si sittina sana. Ya, dan Nabi SAW wafat usianya sekitaran 60 tahun. Wa laisa fi ra'sihi wa lihyatihi isruna sya'rah bayda. Dan di kepala beliau juga jenggot beliau tidak lebih dari 20 helai uban. Coba usia 60 tahun Nabi SAW itu ubannya tidak terlalu banyak. Nanti dirinci lagi di bab rambut Rasulullah. Ini yang soal rambut nanti tidak kita terlalu bahas panjang. Kita bahas soal postur dulu ya. Postur dulu. Nah, itu pengakuannya Anas. Lalu di hadis kedua. Masih hadis Anas ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raba'atan laisa bitawil wala bil qasir. Hasanal jismi wa kana sya'ruhu laisa bijar'in wala sabatin asmarul laun idza masya yatakaffa ya. Hadisnya ini sudah kita baca tadi esensinya, yang belum idza masa yatakaffa itu ya, jika beliau berjalan dengan cepat seakan-akan turun dari bukit. Jadi Rasulullah itu tegap berarti orangnya ya. Jadi kalau jalan itu ya nggak kelemar-kelemar ya. Jalan itu ya kayak orang mau turun bukit, antum tahu kan? Orang turun bukit kan harus nahan kan? Nah itu. Jadi Rasulullah SAW itu seorang yang ketika jalan itu tegap dan jalannya cepat ya, tidak berlambat-lambat ya. Nah itu yang kedua. Hadis ketiga, atas dulu sih. Nomor 3. Iya. Nah, hadis Barra bin Azib. Kan? Al-Barra bin Azib ini kan sahabat ya. Yaqulu, beliau berkata radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang posturnya ideal. Marbu itu ideal. Kata sahabat lain ya, berarti referensinya tidak hanya Anas bin Malik ya. Ba'ida ma bainal mankibaihi atau mankibaini ya, bahunya bidang, antara bahu satu dengan yang lainnya itu bidang seperti itu. Azimal jummah ya, ila syahmati udhunaihi. Al jummah itu rambut beliau gondrong ya, memanjang melebihi daun telinga hingga menyentuh bahu.
Nah, ini ya. Wah, aku gondrong wae lah, misalnya gitu ya. Tapi nanti dulu ya, kita akan bahas apa hukum memanjangkan rambut ya. Sunnah atau tidak ya. Nah, ini nanti akan kita bahas. Kita nggak bahas rambut dulu ya, ini kita hanya jalan saja. Itu pengakuan dari siapa? Al-Barra ya. Alaihi hullatu hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Dan Nabi SAW yang aku lihat sering menggunakan pakaian hullah itu 2 lembar. Hullah itu kalau perempuan itu rok sama atasan gitu ya. Kalau laki-laki gamis sama sirwal gitu loh. Hullah itu 2 lembar. Lembar yang pertama namanya al-izar, sarung. Lembar yang kedua namanya ar-rida. Rida itu selendang ya. Jadi Al-Barra mengatakan, selain mengomentari postur beliau sallallahu alaihi wasallam, Al-Barra juga mengatakan bahwa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu aku melihat suka menggunakan pakaian selendang dan sarung itu warnanya merah. Ya, nah ini perlu kita bahas sedikit ya. Padahal dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menggunakan pakaian warna merah dan kuning kan. Lah kok di sini kok Al-Barra mengatakan kok Nabi SAW pakai pakaian merah ya. Nah, dijelaskan oleh para ulama ya, larangan kain merah oleh Rasulullah SAW itu kalau kain merah semuanya merah ya, semuanya merah, artinya merah semua ya, jadi murni merah gitu ya. Murni merah gitu ya. Adapun ya, apa yang dikatakan Barra bin Azib itu ya, bukan merah polos, tapi dipadukan dengan warna yang lain. Maka jika dipadukan dengan warna yang lain, maka tidak mengapa, tidak dilarang ya. Ini jadi yang suka pakai baju merah selama dipadukan dengan warna yang lain tidak apa-apa. Tapi kalau merah polosan, nah itu ya hukumnya dilarang begitu ya. Hukumnya dilarang. Baik, selanjutnya nanti baru kita simpulkan ya. Hadis kelima, loncat langsung hadis kelima, karena hadis keempat hampir mirip. Hadis kelima di atasnya, atas. Ya, hadis kelima, hadis Muhammad bin Ismail ya. Muhammad bin Ismail ini Ali bin Abi Thalib. Hadis Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu anhu. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawil wala bil qasir. Sya'nul kaffain wal qadamain. Nah ini Syathnul kaffain wal qadamain. Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua telapak tangan dan kaki beliau tebal ya. Tapi syathnun itu artinya tebal tapi tidak kasar. Ya. Kalau antum kan tebal tapi kasar kan. Kalau Nabi SAW tebal tapi tidak kasar ya, itu bayangkan sendiri ya. Ya. Bahkan ini ya, Anas bin Malik. Jadi yang komentar tadi Ali bin Abi Thalib. Anas bin Malik dalam sebuah hadis yang lain mengatakan, wala masistu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyan min kafi Rasulillah SAW. Aku belum pernah menyentuh kain, menyentuh sutra atau apapun yang lebih lembut daripada telapak tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini ibu-ibu kalah ini. Ibu-ibu tangannya kasar biasanya. Ya, umbah-umbah ya kan. Rajang-rajang sayur ini ya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tangannya lebih lembut daripada sutra, kata Anas bin Malik. Ya. Lanjut hadis ke-6. Saya ambilkan inti-intinya saja ya. Karena sebagian pernyataan sahabat yang lain itu sudah diredaksikan oleh sahabat yang awal-awal kita sebutkan tadi. Hadis ke-6 sudah. Ini agak panjang. Ini masih sahabat Ali ketika mensifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi SAW wafat, sahabat Ali mensifati. Lam yakun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bitawilil mumaghad wala bil qasil mutaraddid. Ya. Wa kana rab'atan minal qaum. Ya, Nabi tidak terlalu tinggi, Nabi tidak terlalu pendek, badannya proporsional. Lam yakun bil jad'il qatat wala bil bisabti. Ya. Kana jad'an rajulan walam yakun, nah ini walam yakun bil mutahham wala bil mukalsam. Beliau ini tidak terlalu gemuk ya. Dan juga wajah beliau itu bulat.
Ya, jadi tapi bulatnya tidak terlalu gemuk. Ya. Nanti dalam redaksi yang lain, ya tengkorak beliau atau kepala beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu bulatnya tidak bulat bunder, tapi bulat yang oval ya, lonjong ya. Ya, bahasanya bukan lonjong akhi, bahasanya itu ada sendiri. Kalau lonjong itu kayaknya nggak pas itu ya. Bahasanya itu ya memanjang. Jadi bulatnya itu memanjang, oval, memanjang. Jadi bukan yang bunder ngeleker, bukan, tapi memanjang. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa kana fi wajhi tadwir tadi. Abyad musyrab ad'ajil ainain. Ya, ad'ajil ainain. Ini mata beliau. Ya, beliau memiliki al-ad'aj, itu artinya itu ya di situ ya. Yang mana ad'aj? Coba. Ad'aj itu artinya, ya antum yang pegang kursor ya, Syekh. Ya. Di blog bisa enggak bisa. Ini soalnya bukan dari Word. Ad'aj itu artinya memiliki bola mata yang hitam dan tajam. Ya. Ya, jadi bola mata beliau itu hitam dan tajam. Hitamnya itu hitam tajam. Ahdabul asfar. Ahdab itu memiliki alis yang panjang dan tebal. Nah, lu sudah bisa bayangkan ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi matanya hitam, terus alisnya itu panjang tebal. Ya, alis beliau panjang tebal. Faida terus jalilul musyash wal katid. Ya, nah ini tengkorak beliau besar dan bahu beliau bidang, tadi sudah. Wa ajradu zu masrubatin. Ya, beliau memiliki bulu dada yang memanjang dari dada sampai perut. Ini redaksinya siapa? Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil tinggal sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi antum harus tahu ini sumbernya dari siapa ya, bukan dari orang luar rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang dalam, gitu ya, orang dalam. Jadi kalau ada redaksi tahu bulu dadanya Rasulullah SAW itu ya wajar. Ya, terus ya syasnul kaffain, ini tadi awal qadamain. Ini apa tadi? Syasnul kaffain tadi apa? Tebal telapak tangan beliau dan kaki beliau. Idza masya taqalla'a ka'annama yanhitu fi syabab. Nabi SAW kalau jalan itu cepat seperti turun tadi ya, seperti sedang berjalan di turunan. Wa idzal tafata iltafata ma'an. Nabi SAW apabila beliau menoleh ke belakang, maka tubuh beliau juga menoleh ke belakang. Ya. Kata para ulama, ini wujud kemurahan hati beliau SAW dan kesantunan Nabi SAW. Jadi kalau Nabi itu tidak pernah ngomong membelakangi orang, tidak pernah. Ya, pilih, ya tidak pernah ya. Ya gini dulu ya, belok dulu ya, iltafata ma'an ya. Jadi menoleh semuanya sak tubuhnya. Nah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Terus kata sahabat Ali, baina katafaihi khatamun nubuwah ya. Di antara ini namanya apa ini ya? Bahu ya. Dua tulang belikat beliau di tengah-tengah ini ada khatamun nubuwahnya, ada tanda kenabian ya. Ya, dan khatamun nubuwah itu merupakan tanda bagi nabi terakhir dan tidak ada nabi selain beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang nabi penutup, nabi terakhir. Terus ya, ini memang agak panjang ini hadisnya Ali bin Abi Thalib ya. Terus ajwadun nas sodron, orang yang paling dermawan, wa asdaqon nas lahjah, dan orang yang paling fasih bicaranya, wa ayanuhum ariqah ya, dan wataknya sangat lembut, wa akramahum isrotan, dan orang yang sangat humble ya.
Isrotan itu kekeluargaan, humble gitu ya. Orangnya ramah gitu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ahu badihatahabahu. Ya, barang siapa yang pertama kali bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan memuliakan. Pasti testimoninya baik. Kalau pertama kali ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Barang siapa yang mulai berbicara dengan Nabi pasti akan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu na'ituhu, ya. Dan orang-orang yang mensifatinya selalu mengatakan lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah ketemu orang seperti ini sebelum ini dan setelah ini. Ya, ini orang sangat mulia sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, hadis selanjutnya hadis ketujuh. Hadis Hindun bin Abi Halah, ya. Hindun bin Abi Halah ini hanya satu yang saya catat, yang saya garis bawahi yang ini ya, yang belum dibahas di hadis-hadis sebelumnya ya. Yang pertama, kata Hindun bin Abi Halah ini mensifati Nabi aknal irnain. Aknal irnain itu apa? Hidung beliau mancung dan agak panjang. Nah, ini perlu antum catat nih. Jadi hidungnya beliau apa? Mancung. Jadi antum yang hidungnya pesek jangan minder. Karena pesek itu hakikatnya mancung, hanya ke dalam saja mancungnya. Ya. Jadi tetap sunnah lah ya. 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 Lah itu, mancung ke dalam maksudnya. Ya, terus ya. Kasulih ya, jenggot beliau tebal dan lebat. Jadi jenggotnya lebat ya, beliau tebal. Muflajul asnan. Nah, gigi beliau ini. Gigi beliau muflaj. Muflaj itu tersusun tapi sedikit renggang. Ya, namun sangat rapi. Itu muflaj. Tersusun rapi tapi ada renggang. Terutama renggangnya nanti ada lagi hadis khusus ya di gigi serinya. Ya. Jadi gigi seri beliau itu agak renggang. Terus ka'anna unuqahu jidudumyah fi shifa'il fiddah. Fi sofa'il fiddah, ya. Leher beliau, unuknya beliau, leher beliau itu tegak lurus, ya. Kalau Hindun bin Abi Halah itu mengatakan seperti leher kendi yang nampak lurus dan indah. Jadi lehernya beliau itu lurus, tegak, indah. Dilihat dari belakang itu indah. Ya, itu lehernya beliau sallallahu alaihi wasallam. Badin mutamasik. Badan beliau tampak kekar dan padat berisi. Ya. Jadi artinya tidak kurus, tidak gendut, tapi apa? Kekar, gitu ya. Lah ini yang paling penting ini. Sawaul batan was sadr. Bagian perut dan dada beliau rata dan tidak buncit tadi. Ya, wes pokoknya kena semua. Ya. Antum jangan gini-gini, akhi. Antum kurus, akhi. Ya. Jadi enggak proporsional juga gitu loh maksudnya. Jadi kurus enggak, gemuk enggak gitu ya. Sawaul batan was sadr. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi Imam Syafi'i itu awalnya paling benci sama orang buncit, sama orang gemuk. Itu Imam Syafi'i, wah ini orang ini banyak makan dunia gitu ya. Tapi setelah Imam Syafi'i nggak suka sama orang kaya ya, awalnya zuhud hidupnya. Terus setelah selesai belajar sama Imam Malik bilang kepada Imam Syafi'i, kamu setelah ini belajar sama Imam Asy-Syaibani, ya, muridnya Imam Abu Hanifah, ya. Imam Syaibani sama Imam Abu Yusuf. Di mana? Di Irak, ya, di Kufah, berangkat ke Kufah. Sampai akhirnya tidak punya bekal, dikasih sama Imam Malik duit, ya. Disangoni duit sak karung, terus disiapkan untanya berangkat. Mulai saat itu Imam Syafi'i rodok seneng sama orang kaya. Wah, ternyata kaya enak juga ya, bisa biayai talabul ilm. Belum terlalu seneng tapi sampai ternyata di rumahnya Imam Abu Hasan As-Syaibani. Ternyata Abu Hasan As-Syaibani ini orang yang sangat kaya raya. Jadi ulama kaya raya. Jadi ruang tamunya itu dipenuhi emas, ya.
Antum pernah dengar ya kisahnya Abu Hasan As-Syaibani dan Abu Yusuf. Dua orang ini kan murid kesayangannya Abu Hanifah ya. Jadi dua orang ini paling disenangi Abu Hanifah karena kesungguhannya dalam belajar. Tapi Abu Hasan As-Syaibani ini kaya raya. Abu Yusuf itu orang miskin sekali. Ya, orang miskin sekali. Termasuk yang biayai Abu Yusuf ini ya Abu Hasan As-Syaibani. Sampai akhirnya Abu Hasan As-Syaibani ini orang sangat kaya tapi sangat dermawan. Bahkan uangnya habis, emas-emasnya di ruang tamu tadi habis, ya, hanya untuk apa? Membiayai orang-orang belajar. Ya. Sampai akhirnya Abu Yusuf jadi ulama besar, ya. Abu Yusuf jadi ulama besar, ya namanya jadi ulama besar, dipandang orang, dimuliakan banyak orang. Abu Yusuf jadi kaya. Abu Yusuf jadi kaya, ngelihat Abu Hasan As-Syaibani kok miskin, ya kok sudah habis uangnya. Akhirnya Abu Yusuf manggil pembantunya, kirim pakaian terbaik untuk Abu Hasan As-Syaibani sebagai wujud terima kasih. Dicarikan jubah paling mahal, dikirim ke Abu Hasan As-Syaibani. Sampai akhirnya pembantunya sampai ke Abu Hasan As-Syaibani. Abu Hasan As-Syaibani bilang apa? Ini dari siapa? Dari Abu Yusuf. Kembalikan pakaian ini. Loh kenapa kembalikan? Ini diutus untuk diberikan kepada Anda. Kata Abu Yusuf, sesungguhnya pakaian yang seperti ini aku telah ya pernah memakainya dan aku pernah memakai yang lebih mahal daripada ini. Dikon balik ya. Dikon balik. Padahal Abu Yusuf tadi ya bentuk terima kasihnya kepada Abu Hasan As-Syaibani. Nah, Imam Syafi'i sampai Abu Hasan As-Syaibani tambah gumun sama orang kaya. Kok ada orang kaya? Ya, ada orang yang badannya ini ya tadi yang dimaksud ya. Jadi orang gemuk, orang bukan orang buncit ya, orang gemuk ya, bahasanya orang samin ya. Samin itu ternyata tidak semua orang samin itu orang yang cinta sama dunia gitu loh ya. Jadi mulai saat itu mindsetnya Imam Syafi'i berubah gitu ya. Jadi ya orang gemuk itu ya tidak semuanya negatif gitu ya. Sebagaimana orang kurus itu tidak semuanya positif. Iya kan? Iya. Ya. Iya. Ya kena kamu ya. Baik, lanjut ya. Lanjut. Hadis ke-8. Hadis ke-8. Ya, hadis ke-8 Jabir bin Samurah. Hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doli al-fammi. Mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup lebar. Ya, mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup lebar. Ashkalal aini, mata beliau tadi sudah disebutkan ya. Ya. Terus yang paling penting adalah tawilushil ain. Belah beliau panjang. Ya. Manhusul aqib itu Pak, qalilul lahmil aqib ya. Terus tumit beliau sallallahu alaihi wasallam dagingnya itu sedikit. Tumit beliau dagingnya sedikit. Daging tumitnya beliau sedikit. Ya. Ya ini redaksinya siapa? Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Sampai 14 hadis ya. Tinggal 2 hadis lagi. Yang lainnya sama redaksinya. Hadis ke-10. Buka hadis ke-10 saya. Terus hadis Barra' bin kelebihan. Naik lagi, naik. Nah itu ya, hadis ke-10 Al-Barra' bin Azib. Akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithlu saif. Jadi seseorang datang kepada Barra' bin Azib tanya, apakah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti pedang? Ya, kata Barra' bin Azib, la bal mithlul qamar. Ya, tidak lurus, tidak panjang, tapi seperti qamar. Seperti apa? Qamar itu apa? Rembulan. Ya, yang mana para ulama ketika mengartikan kalimat mithlul qamar itu memaknai dengan 2 makna. Maksudnya Al-Barra' itu bisa jadi bercahaya seperti rembulan dan bulat seperti rembulan. Ya, dalam keterangan yang lain, ya wajah beliau tidak bulat tapi apa? Bulat memanjang tadi, oval ya. Jadi makna seperti bulan itu bisa bercahaya, bisa bulat. Tapi kalau kita merujuk dari hadis yang lain, bulatnya itu tidak bulat bundereng leker tadi, tapi apa? Bulatnya itu bulat oval, memanjang. Ya. Terus hadis yang ke-14. Langsung loncat ke hadis ke-14. Hanya 14 bab ini.
Karena Rasulullah ini Ibnu Abbas, ini sahabat yang lain ya. Jadi ada pernyataan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslajas sanayataini. Ya, gigi beliau sallallahu alaihi wasallam itu rapi, tapi di gigi serinya beliau itu ada apa? Ada aflas. Aflas itu renggang. Jadi renggang giginya tadi itu yang renggang di gigi seri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus idza takallama ru'yakan nur. Ya. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, maka kayak keluar cahaya dari mulut beliau sallallahu alaihi wasallam. Yakhruju min baini sanayahu. Keluar dari antara gigi serinya ini. Ulama membahas apakah beliau sallallahu alaihi wasallam itu ya wajah beliau itu mengeluarkan cahaya sehingga mengelilingi sekitarnya, menerangi sekitarnya, sekelilingnya ya. Kata para ulama, ini pemahaman yang salah ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu juga manusia ya. Jadi enggak terus wajahnya berseri-seri mengeluarkan cahaya. Itu seperti itu tidak. Maksud cahaya di sini adalah cahaya dalam makna hakiki. Artinya cahaya ya bukan dalam makna hakiki, tapi dalam makna menggambarkan kemuliaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, hal itu dibuktikan dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi suatu malam Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah Rasulullah SAW yang tidak ada di tempat tidurnya, di kamarnya Ibunda Aisyah. Lalu kata Ibunda Aisyah, aku meraba-raba dalam kondisi gelap ya, di sekitarku, dan tanganku menyentuh betis beliau sallallahu alaihi wasallam. Saat itu aku mendapati beliau ada di masjid. Jadi Ibunda Aisyah itu ngeraba sampai keluar rumah, sampai itu jangan bayangkan ada lightning kayak gini ya. Jadi memang gelap, terus nyentuh betisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam ternyata sedang sholat ya, sedang dalam keadaan bersimpuh, terus berdoa dengan doa Allahumma a'udzu biridhaka min sukhtika wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya, doa dengan doa itu ya bisa diartikan Nabi SAW doa di sepertiga malam ya. Nah, hadis ini kata para ulama menjadi penyanggah pendapat atau menjadi dalil yang menyanggah kalau Nabi SAW itu wajahnya mengeluarkan cahaya. Karena kalau mengeluarkan cahaya, Ibunda Aisyah tidak harus ngeraba gitu loh. Ya, memang cahaya yang dimaksud di sini bukan cahaya hakiki, tapi cahaya maknawi ya. Maknawinya artinya ya memang Nabi itu kalau berbicara wajahnya berseri-seri, ya bersinar seperti itu. Nah, hari ini muliakan Allah, ini bab pertama ya. Secara singkat kita bahas bab pertama. Jadi bisa disimpulkan kalau saya ringkes lagi lebih ini, ada 12 sifat posturnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum ini ya, antum cek ulang. Yang pertama, badan beliau proporsional, bahu beliau bidang. Ini yang pertama. Yang kedua, kulit beliau bersih, putih kemerah-merahan. 3, rambut beliau ikal bergelombang. 4, telapak tangan beliau lembut, lebih lembut daripada sutra tadi kata sahabat Anas ya. Yang kelima, telapak tangan dan kaki beliau tebal dan tidak kasar. Tebal tapi tidak kasar. Yang keenam, kepala beliau oval, ya bulat oval atau memanjang. Leher beliau tegak. Leher beliau tegak. Itu yang keenam. Yang ketujuh, bola mata beliau hitam dan tajam. Yang kedelapan, alis beliau tebal. Yang kesembilan, hidung beliau mancung. Yang kesepuluh,
jenggot beliau tebal dan panjang. Yang ke-11, gigi beliau tersusun rapi, renggang di bagian gigi seri. Dan yang 12, perut dan dada beliau rata tidak buncit. Sudah ada gambaran ya, postur tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bab pertama. Lanjut bab kedua. Ya, kita lanjutkan dulu sampai jam 5 maksimal ya. Lanjut bab kedua. Bab kedua adalah bagaimana wujud atau bentuk khotam nubuwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dibahas oleh Imam Tirmidzi. Jadi khotamnya itu bentuknya apa? Khotamnya ini segede apa, warnanya apa, tempatnya di mana, itu ada hadis-hadisnya dikumpulkan Imam At-Tirmidzi. Jadi Masya Allah ya, Imam At-Tirmidzi di zamannya beliau itu mengumpulkan hadis seperti ini. Dan antum jangan bayangkan Imam Tirmidzi mengumpulkannya dari dari Maktabah Syamilah ya. Ini kan satu persatu berarti hadis diambil dari ulama satu ke ulama yang lain. Jadi Masya Allah ya, tabahar ulumuhu, ilmunya itu menyamudra ya. Jadi Masya Allah ya, berapa banyak guru yang beliau sambangi untuk mengambil hadis-hadis ini ya. Nah sekarang tentang nubuwah. Yang nubuwah ini juga saya kalau di sini ada 8 hadis ya, tapi saya ambil inti-intinya saja ya. Intinya adalah pendapat yang paling kuat, tanda kenabian yang muncul pada tubuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu muncul di punggungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Munculnya kapan? Munculnya berbarengan pada hari bersamaan pada peristiwa kedatangan malaikat Jibril untuk apa? Untuk membelah dan membersihkan dada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari hal-hal yang tidak baik. Ya. Di fase Mekah itu ya, kita sudah belajar sirahnya. Ya, nah sejak itulah ada khotam atau ada tanda kenabian. Ya. Wujudnya bagaimana? Ya, wujudnya bagaimana kita akan coba bahas. Di hadis 15 dulu. Hadis 15. Sami'tu Sa'iq bin Yazid radhiyallahu anhu yaqul, Zahabtu bi khalati ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pergi sama bibiku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya, lalu bibiku mengatakan, "Ya Rasulullah, inna bani ukhti waji'." Nah, anaknya saudaraku, ponakanku sakit ya Rasulullah. Famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si fada'a li bil barakah wa tawaddo'a fasharibtu min wudu'ihi. Ya. Lalu Nabi SAW mengusap kepalaku, kepala anak kecil ini. Jadi siapa? Saik ini masih kecil, dibawa bibinya ke Nabi SAW. Bibinya mengadu, Saik sakit ya Rasulullah ponakanku, minta didoakan. Terus sama Nabi diusap kepalanya, lalu didoakan keberkahan. Al-barokah di sini maksudnya konteksnya adalah kesembuhan ya. Ya, agar kondisinya membaik. Fatawaddoa, lalu Nabi SAW wudu. Bekas wudunya Nabi SAW suruh minum anak kecil bernama Saik ini ya, suruh minum ya. Dan faqumtu khalfa dhahrihi ya, aku berdiri di belakang punggungnya Nabi SAW. Fanadhartu ilal khatam ya alladzi baina katafaihi, aku melihat ada khotam tanda nubuwah Nabi SAW di antara dua kataf. Dua kataf itu ya dua belikatnya beliau. Jadi pas tengah-tengah sini, di bawah leher ini, di sini, ya, di punggungnya beliau ini, ya. Dan hadirin dimuliakan Allah, setelah peristiwa itu dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari, ya, si anak kecil tadi itu, ya, setelah Nabi SAW mendoakan dia, ya, dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, aku melihat ketika dia dalam usia 94 tahun, ya, dia masih dalam kondisi prima dan masih tegak tidak bungkuk. Ya, ya, jadi anak yang didoakan Nabi SAW. Ya, dan beliau meninggal di Madinah pada tahun 91 Hijriyah dan berusia 96 tahun. Ya. Nah, yang dibahas soal apa tadi? Soal khotam, para ulama juga membahas tentang baruk
model Nabi SAW minum air wudhunya ini boleh nggak dilakukan hari ini gitu ya. Jenis tabarruk ini kata para ulama, tabarruk dengan air sisa wudhu, air ludah, terus rambut, sentuhan kulit dan lain sebagainya ya, merupakan sebuah kebenaran yang dikuatkan oleh dalil-dalil ya. Jadi ini benar, pernah terjadi di Nabi SAW, hadisnya hadis sahih. Hanya saja hal ini khusus hanya boleh dilakukan oleh Nabi SAW ya. Makanya air kobokannya ustadz-ustadz kita jangan antum minum ya, sakit nanti, apalagi zaman covid gini nih ya nanti kena Delta Plus nanti. Yang paling baru Delta Plus ini katanya hadirin ya, sudah menyerang Inggris, Rusia dan berbagai wilayah Eropa. Semoga sih tidak masuk Indonesia ya ini nggak tahu ini siapa yang bikin ya, kok bisa-bisanya bikin virus aneh-aneh ya. Baik, selanjutnya di antara hikmah dari posisi khotam nubuwah kata para ulama, khotam nubuwah itu dalam hadis yang lain disebutkan letaknya itu memang di sini tapi agak mengarah ke kiri, agak mengarah ke bahu sebelah kiri ya. Dan hikmahnya apa? Posisi tersebut kan dekat dengan jantung ya, sehingga dulu kan yang dibedah oleh malaikat Jibril itu kan jantungnya Nabi SAW. Nah itu khotamnya di dekat situ ya. Terus hadirin dimuliakan Allah, dalam hadis ini ya, fa idza huwa mislu zirril hajalah itu ya. Jadi si anak ini yang dibawa oleh bibinya tadi mengatakan fa idza huwa mislu zirril hajalah. Bentuk khotamnya Nabi SAW itu seperti telur burung merpati. Jadi sebesar telur burung merpati. Ada yang tahu telur burung merpati seberapa? Setelur ini ya, telur kampung itu ya, ayam kampung ya, yang putih itu ya. Kebesaran itu. Lebih kecil lagi, ya, lebih kecil lagi. Ya. Iya, burung merpati kan. Telur burung merpati. Seperti itu. Jadi intinya adalah semacam gundukan gitu ya. Ada semacam gundukan di itu. Gundukan di mana? Di punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya lanjutkan hadis ke-17 ya. Ini hadisnya tidak banyak yang ini. Ya. Sami itu Rasul ini dari sahabat Rumaisah. Ada Rumaisah, ada Rumaisah ya. Sahabiyah Rumaisah ini berkata, sami itu Rasulullah SAW, hadis 17 ya. Sami itu Rasulullah SAW, walau asya'a an uqabbil khatam alladhi baina katafaihi min qurbihi la fa'altu. Jadi aku itu berada di dekat Nabi SAW, kalau saja aku mau, saking dekatnya aku sama punggungnya Nabi, kalau saja aku mau untuk mencium khotamnya Nabi ya, dari dekatnya, maka aku bisa melakukannya. Aku mendengar Nabi berkata untuk Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu di hari kematiannya, ihtazza lahu arsyur rahman. Arsy-nya Allah berguncang dengan kematiannya Sa'ad bin Mu'ad. Lah posisinya Rumaisah itu ada di dekatnya Nabi SAW. Kalau saja aku mau cium khotamnya Nabi, aku bisa melakukannya. Tapi kan jelas tidak mungkin dilakukan sahabiah. Begitu ya. Nah, ini hari ini dimuliakan Allah. Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala berguncang dengan wafatnya seorang sahabat Sa'ad bin Mu'ad ya. Jadi ulama juga membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy ya, di atas arsy. Maka dalilnya banyak, termasuk dalil ini ya. Ini menjelaskan bahwa Allah itu di atas arsy. Nah, kalau ada pendapat yang mengatakan, ada dua pendapat lain yang tidak benar. Yang pertama yang mengatakan Allah itu ya, ada yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, yaitu bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Ada juga yang mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di luar, tidak di dalam. Itu juga pendapat yang menyimpang, karena kalau Allah itu tidak di mana-mana berarti Allah bersifat Adam. Allah bersifat Adam itu berarti kan Allah tidak ada ya, padahal Allah yang menciptakan kita. Maka pendapat yang benar, Allahu a'lam bishawab, adalah Allah itu bersemayam istiwa di atas arsy-nya begitu.
Selanjutkan hadis terakhir nih, hadis 19, baru setelah itu kita simpulkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Amru bin Akhtab al-Ansar ini. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Zaid, udnu minni famsah dhuhri. Ya Abu Zaid, kemarilah mendekatlah kepadaku. Famsah dhuhri, ya. Sentuhlah punggungku, ya. Famasah dhuhrahu. Lalu aku mengusap punggung beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Fawaqa'at asabi'i alal khatam. Jari-jariku itu menyentuh khatam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu wa mal khatam, ya. Qala sya'arat mujtami'at, ya. Wa mal khatam qala sya'arat mujtami'at. Ini apa ya Rasulullah, ya. Ini adalah sya'arat mujtami'at. Sya'arat mujtami'at itu kata para ulama di sini, kok di situ diartikan apa? Gumpalan rambut. Jadi ada gumpalan seperti gumpalan rambut, ya. Bukan ada gumpalan rambutnya. Tapi maksud Rasulullah di sini, maksud Rasulullah adalah seperti gumpalan rambut. Jadi ya tadi sebesar, bentuknya itu sebesar apa? Sebesar telur merpati tadi, telur burung merpati, ya. Lalu Rasulullah SAW setelah itu, karena Amru al-Ansari sudah mengusap punggungnya Rasulullah, terus Rasulullah mendoakan Amru al-Ansari dalam riwayat lain dengan doa, Allahumma jamilhu wa adim jamalahu. Ya Allah, ya, jadikan dia, ya, memiliki paras yang tampan dan kekalkanlah ketampanannya. Ya, ini antum boleh nih, yang antum kayaknya nggak pede dengan ketampanan antum, ya, antum boleh doa dengan doa ini, ya, karena ini ya sunnah, ya, Allahumma jamilni wa adim jamali gitu, ya, ya, biar sedikit ya. Terus selanjutnya gara-gara doa ini diriwayatkan usianya Amru al-Ansari ini lebih dari 100 tahun, ya. Dan tidak didapati uban pada rambut beliau dan janggut beliau kecuali hanya sedikit. Kulit wajahnya tidak keriput sampai ajalnya. Masya Allah, ya. Kata Syekh Abdul Razak ketika mengomentari hadis ini, maka boleh seseorang berdoa dengan doa semacam ini dengan, ya, ada syaratnya, ya, dengan terus-menerus mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi jangan doa tok tapi tidak ngamalkan sunnah, ya. Ngamalkan sunnah, karena ada hadis dari Rasulullah SAW yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah akan menampankan dan mempercantik wajahnya seseorang yang mendengar perkataanku lalu dia memahaminya, fa'addaha kama sami'a, lalu mengamalkannya. Jadi mengamalkan sunnah itu menjadikan orang awet muda memang, ya, menjadikan orang awet muda. Kayak antum yang agak boros wajahnya itu, ya, yang kata urung nikah tapi kok kayak wong tua itu, ya. Nah itu banyak-banyak ngamalkan sunnah. Insyaallah nanti akan berpancar dari wajahnya itu cahaya gitu, ya. Sufyan bin Uyainah pernah berkata seperti ini, ya, tidaklah seorang mencari, ya, suatu hadis. Mencari itu ya belajar, menghafalkan, terus mengulasnya. Tidaklah seorang mencari hadis kecuali Allah akan mengaruniakan kepadanya wajah yang ceria. Makanya ahlul hadis itu biasanya wajahnya ceria. Makanya antum belajar sama Indun Nabi ini ya skincare gratis lah sebenarnya. Ya. Mempercantik dan mempertampan wajah seperti itu. Karena apa? Kita mencari satu hadis, yaitu khatamun Nabi. Jadi dapat disimpulkan apa? Dapat disimpulkan wajahnya Nabi sallallahu alaihi khatamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Seperti telur merpati, besarnya seperti telur merpati. Lalu apa?
Teksturnya kok tekstur toh, bukan tekstur. Ya. Lucu antum. Ya. Tempatnya di mana tempatnya? Di antara dua tulang bahu atau tulang belikat ini agak ke kiri gitu ya. Agak ke kiri ya. Nah, ada pembahasan ulama yang lain di sini, saya sebutkan sedikit ya. Saya sebutkan sedikit. Banyak riwayat-riwayat maudhu atau riwayat-riwayat palsu dan dhaif ya mengenai bentuk dan posisi khatam Nabi ini. Ya. Dan Al-Musannif rahimahullah atau Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan ya ma warada min annaha kanat ka asaril mihjam. Ada riwayat-riwayat dhaif dan palsu itu yang mengatakan bentuknya itu seperti bekas bekam. Nah, ini riwayat yang palsu. Artinya warnanya beda ya. Wa kasyamatis sauda, seperti tai lalat yang besar. Awil khadra, warnanya hitam atau hijau. Au maktubun 'alaiha Muhammadur Rasul Ausir wa antal mansur ya. Jadi ada riwayat dhaif juga yang mengatakan dalam khotamnya itu ada kayak khotam stempel itu. Ada tulisannya Muhammadur Rasulullah Ausir wa antal mansur. Rahasiakan ini maka kamu selamat. Gitu ya. Ya itu jelas dhaif dan palsu karena kalau ada Muhammadur Rasulullah kan tidak boleh masuk kamar mandi. Gitu ya. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalika falam yathbut minha syai'un ya. Hadis-hadis yang seperti itu maka tidak sabat atau tidak masbut, tidak tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada permasalahan yang dibahas oleh Al-Hafidz Burhanuddin Al-Halabi. Hal khataman Nabi sallallahu alaihi wasallam min khasaisin Nabi? Apakah setiap nabi itu punya khatam? Setiap nabi sebelum Rasulullah apakah punya khatam? Au kullu nabiyyin makhtumun bi khatamin nubuwah? Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau semua nabi? Jawabannya beliau mengatakan Imam Hafidz Burhanuddin Al-Halbi. La astahdzir fi dzalika syai'an. Aku belum pernah mendapati dalil-dalil yang mengatakan setiap nabi itu punya khatam. Ya. Walakin ya, alladzi yadhhar annahu khussa bidzalika lima'anin minha annahu isyaratun ila annaha khataman nabiyyin. Ya. Yang nampak adalah khatam nabi itu setiap nabi punya, tapi biasanya khatam nabi itu ada di tangan kanan setiap nabi. Adapun khatam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu letaknya ada di di belakang punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu perbedaannya khatamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain. Sampai sini paham ya? Khatam Nabi masih soal fisik. Sampai bab 6 ya. Soal fisik ini kita baru selesai dua bab. Baik, lanjut nggak nih? Udah habis ya kayaknya. Ya, tanya jawab mungkin ya. Kita sabar saja ya, menuntut ilmu tidak boleh langsung instan ya. Man rama ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan, kata para ulama. Barang siapa yang dapat ilmu instan maka akan hilang darinya juga instan ya. Makanya pelan-pelan dua bab dulu. Saya tadi sih pinginnya langsung 6 bab. Satu ini langsung postur. Tapi ya semoga nanti pertemuan kedua postur selesai, postur Nabi SAW, baru kita masuk ke pakaian dan benda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kembalikan ke pembawa acara untuk melanjutkan acara.